Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur kerja organ-organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsang secara cepat. Sistem saraf terdiri dari sel saraf, neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Kita akan lihat lagi yaitu neuron atau sel-sel saraf, sel yang mengatur impuls langsung dari reseptor ke otak dan menghantar respon dari otak ke efektor. Kita lihat lagi yaitu struktur neuron atau sel saraf, di mana beberapa bagian. Yang pertama yaitu dendrit, menerima rangsang dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua inti sel, yang mengatur seluruh kegiatan sel. Yang ketiga sel swan atau neuron 5, sel penunjang neuron yang membentuk selubung mielin pembungkus akson. Yang keempat nodus referens, bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus seimbang mielin berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. Yang kelima, badan sel, menerima rangsang dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang keenam, akson atau dendrit, menerima rangsang dari badan sel dan meneruskan ke neuron berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai proses penghantaran rangsang di neuron. Di sini kita akan melihat ada 3 bagian. Yang pertama yaitu polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, depolarisasi. Neuron sedang dilalui oleh impuls sehingga saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel bermuatan listrik berubah di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang ketiga, repolarisasi. Neuron sudah dilalui impuls sehingga saluran Na+ tertutup, tetapi saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan di luar. Berikutnya jenis-jenis sel saraf. Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu saraf sensorik, menghantarkan impuls dari reseptor ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, saraf motorik, menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor, otot atau kelenjar. Yang ketiga, saraf konektor, meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Sistem saraf di tepi terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang ada di otak dan 31 pasang saraf spinal yang ada di sumsum tulang belakang. Sistem saraf kranial tersusun dari olfaktori, optik, oculomotor, troklear, trigemiral, obdusen, fasial, glossofornial, auditori, aksesori spesial, dan hipoglosal. Sistem saraf somatik fungsinya mengatur gerak yang ada disadari seperti gerakan kaki melangkah, sedangkan sistem saraf otonomi fungsinya mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis, contohnya gerak polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Mekanisme gerak biasa, impuls dari reseptor sebagai penerima dibawa ke neuron sensorik, dibawa kemudian diolah ke otak dan dihancurkan ke efektor. Mekanisme gerak refleks, impuls diterima oleh reseptor, kemudian akan dibawa oleh neuron sensorik melalui otak, kemudian dikirim di sumsum tulang belakang dan dihantar ke neuron motorik dan disampaikan ke efektor dan terjadinya gerak rileks.